Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Al-Hafidz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Masih di jenis hari ini ke-23. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala anwa'us salis wal ishrun ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man la tuqbalu wa bayanu jarhi wa ta'dil. Jenis yang ke-23 mengenal siapa yang diterima riwayatnya dan siapa yang tidak diterima dan penjelasan jarh wa ta'dil. Ini sekarang ini mengetahui siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang tidak diterima. Ini tentunya panjang. Dan mengetahui yang namanya penjelasan tentang jarh wa ta'dil. Al-jarh, pencacatan terhadap rawi. Ya, kalau ta'dil adalah rekomendasi dari rawi tersebut. Nah, kalau ini tidak terlalu berluas-luas kita di sini nanti karena kita akan pelajari di buku Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, buku tersendiri. Iya, terus Al-maqbulu at-thiqatu ad-dabitu lima yarwihi wa huwa al-muslimul akil wal balighu saliman min asbabil fiski wa khawarimil muru'ati wa ayyakuna ma'a dhalika mutayaqqidan ghairu mughaffalin hafizun in haddatha min hifdhihi fahiman in haddatha ala al-ma'na. Al-maqbul dia rawi yang terpercaya, dabit terhadap apa yang diriwayatkannya. ini dibilang makbul. Jadi kalau dibilang ini rawi makbul, berarti dia thiqah. Dia rawi yang terpercaya. Dia dobit terhadap apa yang dia riwayatkan. Dia muslim, berakal dan juga balik. Selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari mencacati muru'ah. Selamat dari hal-hal yang mencacati muru'ahnya. Iya. Kehormatannya. Citra dirinya begitu ya. Terus. Dan bersamaan dia sadar bukan orang yang lalai. Nah, dia itu bukan lalai. Karena ada juga orang-orang dia soleh tapi mughaffal. Dia baik agamanya, ada dia bahkan berilmu tapi lalai. Sehingga juga itu menyebabkan riwayatnya tidak diterima. Terus menceritakan yang dia hafal dari hafalannya, paham terhadap menyampaikan di atas makna. Nah, jadi dia hafal jika dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Dia memahami kalau dia menyampaikan hadis secara makna. Karena boleh meriwayatkan hadis secara makna. Yang penting dia paham terhadap yang dia riwayatkan. Fa in ikhtalla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuhu. Maka jika tidak terpenuhi syarat dari apa yang disebutkan maka ditolak riwayatnya. Nah, kalau tidak terpenuhi tadi itu, maka itu rawi yang mardud, rawi yang ditolak riwayatnya. Wa tathbutu adalatur rawi bishtiharihi bil khairi wa thana'il jamili alaihi. أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. Masya Allah. Dari mana kita tahu bahwa rawi ini adil? Nah, dan rawi yang adil itu terkenal dengan kebaikannya dan puja yang bagus atasnya. Ini dia. Jadi adil itu bisa kita katakan adil kalau rawi itu terkenal dengan kebaikannya. Paham ya? Terkenal dengan kebaikannya. Terus atau rekomendasinya dari imam-imam atau dua dari mereka atau satu orang di atas yang sahih. Di atas pendapat yang sahih. Apakah kalau ada satu orang yang mentadilnya, mengatakan rawi ini bagus, adil, terpercaya, itu sudah cukup atau kita butuh pendukung yang lain? Nah, berdasarkan pendapat yang sahih cukup satu orang. Walaupun dengan dia riwayatkan darinya pada ucapan. Nah, pada satu pendapat. Walaupun dia dengan meriwayatkan darinya. Misalnya begini. Jadi bentuk ta'dil itu kan macam-macam. Tidak harus dia bilang ini rawi adil. Dia bilang begitu. Tidak. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari rawi itu. Itu menunjukkan rawi itu adil. Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang adil. Anda bisa paham ini? Ala qaul di atas satu pendapat. Karena ada juga yang berpendapat. Kalau dia riwayatkan belum tentu dia ta'dil. Belum tentu dia ta'dil. Makanya belum bilang ala qaul di atas pendapat. Qala Ibnu Salah wa tawassa Ibnu Abdul Bar. Faqala kullu hamil ilmi ma'rufil inayati bihi fa huwa adlun. Mahmulun amruhu 'ala al-adalati
حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل حلف علوله. Dan berkata Ibnu Salah dan Ibnu Abdul Bar terlalu berluasan. Dia berkata setiap pemikul ilmu yang dikenal dengan perhatiannya kepada ilmu, maka dia adil. Dibawa perkaranya kepada rawi yang adil sampai jelas cacatnya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, ilmu ini akan dibawa dari setiap generasi yang adilnya. Baik. Ini yang belum katakan berikutnya. Iya. Terkait dengan Ibnu Abdul Bar meluas-luas dalam hal itu ya. Dia berkata setiap yang membawa ilmu dikenal akan perhatiannya terhadap ilmu, maka dia bilang adil. Dah? Ini masalah ini. Nanti belum terlalu luas kalau definisi adil di sini. Setiap pemikul ilmu dikatakan apa? Adil. Dipahamkan? Padahal kadang ada orang pemikul ilmu tapi fasik. Ini masalah. Makanya Ibnu Abdul Bar agak luas dalam memaparkan terkait dengan adalah. Iya. Tapi kita bawa ke ucapan beliau ini adalah bagi orang yang perkaranya itu ya tidak ada sama sekali jarnya. Tidak ada apa? Jarnya. Tapi kalau sudah ada kritikan dari ulama lain, walaupun dia terkenal dengan ilmunya, tidak diterima juga. Qala wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardi wallahu a'lam. Maka beliau katakan begitu. Dan berkata Ibnu Salah dan pada ucapan Ibnu Abdul Bar sangat berluas, tidak diridhoi wallahu a'lam. Enggak bagus. Itu terlalu luas. Kita akan memasukkan banyak orang. Dah? Iya. Semua pembawa ilmu masuk langsung adil. Itu masalah nanti. Terus Qultu law sahha ma dzakarahu min al-hadits lakana ma dhahaba ilaihi qawiyyan. Walakin fi sihhatihi nazarun qawi wal aqlabu adamu sihhatihi wallahu a'lam. Dan berkata Ibnu Katsir, seandainya benar apa yang dia sebutkan dari hadis, maka pendapat Ibnu Salah itu kuat. Akan tetapi yang sahihnya terdapat kritikan yang kuat dan sangkaan kuatnya itu tidak sahih wallahu a'lam. nah, ini kalau seandainya sahih apa yang dia sebutkan dalam hadis, itu kayak Ibnu Katsir bilang, kalau hadis yang dia sebutkan sahih. Tapi kalau hadisnya cacat, ya kita tidak boleh juga bilang setiap pembawa ilmu langsung hadisnya kita sahihkan. Paham kan? Misalnya begitu, langsung kita bilang begini, disahihkan oleh Al-Hakim. Langsung kita bilang, kalau Al-Hakim bilang sahih. Tidak bisa begitu. Karena ada juga yang belum istidrak, masukkan di Bukhari Muslim, sahih di luar Bukhari Muslim, padahal yang belum sampaikan sudah lewat kan, ada di Bukhari Muslim. Atau ada juga yang do'if. Dipahamkan? Pokoknya tidak harus apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Terus Wa yu'rafu dabtu riwayat rawi bimuwafaqati thiqati lafzan aw ma'nan wa aksuhu. Dan rawi yang dobit diketahui dengan samanya dia dengan rawi yang sikoh. Jadi kalau ada, dari mana kita tahu ini rawi yang terpercaya? Iya, kalau riwayatnya dia itu mirip dengan lapat-lapat riwayat yang terpercaya. Oh, berarti dia terpercaya itu. Dia tidak ubah. Hafalannya kuat. Itu kita kenal itu. Ini namanya bil muqaranah. Kita gandengkan dengan yang lain. Kita gandengkan riwayatnya dengan yang lain. Kita bisa bilang ini orang terpercaya atau tidak. Kita gandengkan dengan riwayat-riwayat yang terpercaya. Dan kebalikannya adalah kebalikannya. Artinya kalau riwayatnya adalah tidak sama dengan riwayat yang thiqah, maka itu rawi tidak dobet. Rawi itu tidak dobet. Wa ta'dilu maqbulun dzikra sababu aw lam yudhkaru li anna ta'daduhu yatulu fa qubila itlaqu bi khilafil jarhi fa innahu la yuqbalu illa mufassaran. Dan diterima ta'dilnya jika disebutkan sebabnya atau tidak disebutkan. Tanpa disebutkan sebab. Masya Allah. Ketika begini, ada rawi yang bilang ini thiqah, ini makbul, ini namanya ta'dil. Ini namanya ta'dil. Dia tazkiyah orang. Itu diterima walaupun tidak disebutkan sebabnya. Itu perhatikan ya. Terus, apa kata beliau? Karena jika disebutkan akan panjang. Kan sebab orang ta'dil itu kan banyak. Tak? Kenapa rawi itu terpercaya? Kan sebabnya banyak. Terus? Maka diterima jika dia memutlakkannya. Berbeda dengan jar,
karena sesungguhnya tidak diterima kecuali dirinci. Beda kalau dia jar. Dah, ketika antum bilang ini rawi mubtadi, ini rawi ditolak riwayatnya, antum harus sebutkan kenapa tidak ditolak, kenapa tidak diterima, kenapa ditolak. Jadi itu bedanya jar sama apa? Ta'dil. Ini harus antum paham. Ketika ada orang misalnya seorang syekh bilang si fulan dia tidak diterima hadis darinya, tidak boleh ambil ilmu darinya. Ini namanya apa ini? Jar. Harus kita tanya, apa sebabnya? Anda, kenapa kamu jar? Jangan sampai dia sebutkan ternyata ghair qadhi. Yang dia jar itu tidak mencacati orang itu. Itu kalau dia menjar. Tapi kalau dia menta'dil, tidak perlu kita tanya, apa sebabnya kamu ta'dil? Paham tak? Jadi bedakan antara jar dan ta'dil. Iya. Terus. Likhtilafin nasi fil asbabil mufassiqati. Faqad ya'taqidul jarihu syai'an mufassiqan fayudha'ifahu. Karena manusia berselisih pada sebab-sebab Berbeda-beda. manusia berbeda pada sebab-sebab membuat orang fasik. Dan kadang penjari meyakini sesuatu itu fasik, maka dia mendoifkannya. Wala yakunu kadzalika fi nafsil amri, dan tidak seperti itu pada perkara itu. Atau inda ghairi, atau di sisi selainnya. Dan menurut dia itu sudah memfasikkan sehingga dia doib. Doib. Tapi di sisi lainnya tidak. Di sisi orang lain tidak. Itu belum memfasikkan. Maka butuh dirinci. Apa sebabnya kamu menjarhnya? Paham kan? Walihada ishtarata bayan as-sababi fil jarhi. Maka dari itu dipersyaratkan menjelaskan sebab pada jarh. Nah, pada jarh. Kenapa antum mengkritik temanmu? Dah, sebutkan sebabnya. Kalau antum tadi si fulan Masya Allah bagus. Antum tidak perlu tanya, kenapa kamu mentazkiyahnya? Paham nih? Ini berlaku umum ini. Dalam masalah jar dan ta'dil. Artinya kalau si fulan mengatakan, rawi ini thiqah. Tidak perlu antum cari tahu, kenapa thiqah. Kalau dibilang, rawi ini adalah sayul hebat. Kita cari tahu, kenapa sayul hebat? Kenapa jelek hafalannya? Paham tak? Rawi ini adalah lahu manakir. Para ulama menjelaskan karena begini dan begini. Dipahami ini kan? Iya, terus. Qala Syekh Abu Amrin wa aksaru ma yujadu fi kutubil jarh wa ta'dil fulanun dha'ifun aw matrukun wa nahwu dzalik. Dan berkata Syekh Abu Amr, dan kebanyakan apa yang didapatkan pada kitab jarh dan ta'dil, fulan yang dhaif atau yang ditinggalkan dan yang semisal hal tersebut. Fa illam naktafi bihi isadda babun kabirun fi dzalik. Dan jika tercukupkan dengannya, maka tertutup pintu yang besar pada hal tersebut. Fa ajaba bi anna idza lam naktafi bihi tawaqqafna fi amrihi li husulil raibati indana bidzalik. Dan dijawab, jika kami tidak mencukupkan dengannya, kita diam pada perkaranya. Artinya kita kalau tidak tahu sebabnya, kita diam tak? Kan gampang, tak? Kita diam saja tentangnya. Iya. Karena adanya keraguan pada hal tersebut. Qultu amma kalamu haula'i a'immati muntasabina li hadha syani fa yanbaghi an yu'khadha musallaman min ghairi dzikri asbabin. Dan berkata Ibnu Katsir, adapun ucapan para a'immah yang tegak pada bidang ini, maka sepantasnya diterima tanpa menyebutkan sebab. Ini lagi belum katakan. Sekarang apakah kita perlu mencari semua sebab? Perlu kita tanya itu imam kenapa? Dilihat juga. Kata Ibnu Katsir, kalau orang itu terpercaya, tidak usah tanya sebabnya. Tidak usah tanya sebabnya. Ini bagus lagi. Karena daripada antum harus tanya dulu semua sebabnya. Paham kan? Kalau orang itu adalah orang yang percaya, maksudnya kan ulama hadis itu terbagi-bagi. Ada yang mutasahil bermudahan, ada yang mutawasit pertengahan, ada yang mutasyaddid, keras. Paham kan? Sebab yang tidak memfasikan, dia fasikan. Ada memang ada ulama hadis yang seperti itu dari dulu. Dari dulu pembahasannya. Maka kita lihat kalau orang itu adalah memang ahli dalam bidang itu, tidak perlu untuk cari sebab. Terima saja. Terus. Wa dzalika lil ilmi bi ma'rifatihim wa tila'ihim wa tala'ihim fi hadha syani. Karena kita tahu dan mereka tahu, dan penelitian mereka dan luasnya penelitiannya pada bidang ini.
wattisafihim bil insafi wad diyanati wal khibrati wan nushi, dan mereka bersifat dengan pertengahan dan memiliki agama dan pengetahuan dan nasihat. La siyama idza atbaku ala tad'ifin rajuli aw kaunuhu matrukan aw kadzaban aw nahu dzalik. Terlebih lagi jika mereka mengatakan pada lemahnya seseorang atau matruknya atau kadzabnya atau yang semisal dari hal tersebut. Masya Allah. Terus. Fal muhaddithul mahiru la yatakhalajuhu fi mithli hadha waqfatun fi muwafaqatihim li sidqihim wa amanatihim wa nushihim. Dan ahli hadis yang mahir tidak ragu pada hal yang semisal ini dan berdirinya bersama mereka karena jujurnya mereka dan amanahnya mereka dan nasihat mereka. Paham dah? Antum tidak perlu ragukan. Ahli hadis yang mahir, kalau dia bilang doib itu. Paham dah? Apalagi memang dikenal bahwa sebenarnya dia ini kalau ada pendukung, dia akan naikkan ke derajat hasan. Tapi bersamaan itu dia doibkan. Sudah, doib itu. Kalau imam yang mahir, jangan perlu antum ragu untuk bersesuaian dengan ucapan mereka. Ikut saja. Ya, ikut saja. Paham kan? Karena mereka itu sudah teliti kalau dia bilang doib, pulan matrukul hadith, pulan kadzab, itu dia sudah cari tahu itu tentangnya. Terus. Walihada yaqulu Syafi'i fi katsirin min kalamihi 'ala al-ahadisi la yuthnihu ahlul ilmi bil hadis wa yarudduhu wa la yahtajju bihi bimujarradihi dzalik wallahu a'lam. Bimujarradi dzalik wallahu a'lam. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i berkata pada kebanyakan dari perkataannya pada hadis tidak ditetapkan ahlul ilm pada hadis dan menolaknya dan tidak berhujah dengannya dengan adanya hal tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Lihat Imam Syafi'i ya. Beliau berkata dalam kebanyakan ucapannya, padahal beliau ahli hadis. Antum tahu kan Imam Syafi'i? Ahli hadis. Bahkan orang tidak tahu Imam Ahmad sekadar Imam Ahmad saja. Kami tidak tahu fikih kecuali setelah mengenal Imam Syafi'i. Banda, tapi Imam Syafi'i dalam kebanyakan pembicaraannya dalam hadis terkait kalau beliau bawakan hadis, beliau bilang la yathbutu ahlul ilm. Hadis ini tidak ditetapkan oleh ahlul ilm. Bayangkan, dia nukil juga orang lain. Ada paham ini? Dia nukil ucapan orang lain. Padahal ilmunya. Tapi dia tetap, ini hadis tidak ditetapkan oleh ahlul ilm. Dia sandarkan kepada orang yang sudah meneliti. Beliau bilang, ahlul ilm bil hadis wa yarudduh. Dan dia tolak. Wala yuhtaju bih. Dia tidak berhujah dengannya bimujarradi dzalik, dengan sekedar ada ahlu hadis yang mendoibkannya. Anda paham ini Imam Syafi'i? Paham kan? Makanya kadang kalau muncul ada orang bilang, kenapa kita selalu bilang Syekh Albani sahihkan? Selalu bilang Syekh Mukbil sahihkan, Syekh Mukbil doibkan, Syekh Albani doibkan. Itu namanya ada. Tanda itu sudah dilakukan oleh ulama dari zaman ke zaman. Kita mencukupkan dengan penukilan mereka. Ini wallahualam. Iya. Amma idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fayambagi an yakuna al-jarhu hina izin mufassaran wa hal huwa muqaddam aw tarjihu bil kathrati aw il afad fihi niza'un mashhurun fi usulil fiqh wa furu'ihi wa ilmil hadis wallahu a'lam. Adapun jika bertentangan jarh dan ta'dil, maka sepantasnya jarhnya itu dirinci. Apakah didahulukan atau tarjihnya lebih banyak atau hafalannya? Paham dah? Kalau bertentangan, ada yang menjar, ada kadang rawi begitu, ada yang menjarnya, mencacatinya, ada yang ta'dil, ada yang mengatakan dia adil, rawi yang bagus, bertentangan. Maka sepantasnya ketika itu jar harus mufassar. Antum harus cari jarnya mufassar, ditafsirkan, dijelaskan kenapa dijar. Dan apakah dia dikedepankan? Kalau sudah jarnya mufassar atau tarjih atau dirojikan dengan banyaknya yang menjarh atau banyak yang mentadil atau dari sisi hafalannya, maka di dalamnya terdapat perselisihan yang terkenal pada usul fikih dan cabangnya dan ilmu hadis. Kalau ini diperselisihkan, mana yang kita kedepankan kalau ada ta'arud?
Kalau ada pertentangan antara jar dan ta'dil, apakah jar mufassar lebih dikedepankan daripada ta'dil mutlak? Ini ada perselisihan yang terkenal kalau memang ada di sini yang menjarhnya dan yang menta'dilnya. Ini kalau bertentangan. Sampai situ dulu. Ya, panjang ini masalahnya. Nanti insya Allah kita baca lagi besok. Salam Syekh yang punya banyak karya di bidang ilmu hadis, sehingga sebagian para ulama dia menta'dil itu. Tapi pas belakangan dia jatuh ke dalam penyimpangan, mungkin penyimpangannya itu Murji'ah atau Ikhwani, sehingga ulama yang Saya handle itu saudara takut ke saya. Nggak tahu. Ngeri. Iya. Jangan. Ini mau dulu hadis doib. Iya. Rawi diterima atau tidak. Nanti butuh syekh kita hukumi. Dah. Keras. Dah. Alhamdulillah. Subhanallah.